Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Robin Naufal Alfarisi dari kelas 2B. NIM saya 1125057. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek uji praktikum yang telah diberikan oleh Pak Miftah, di mana kita harus membuat sebuah inventaris yang ingin membuat sistem sederhana untuk mengelola data nilai mahasiswa. Sistem ini harus mampu, itu pertama, yaitu menyimpan data NIM dan nilai sejumlah mahasiswa minimal 10 mahasiswa. Kedua, yaitu menampilkan seluruh data mahasiswa. Ketiga, yaitu menghitung rata-rata nilai seluruh mahasiswa. Yang keempat, yaitu menampilkan mahasiswa dengan nilai tertinggi dan nilai terendah. Kelima, yaitu mencari mahasiswa berdasarkan NIM dan menampilkan nilainya. Baik, saya di sini akan menjelaskan program saya, yaitu program ujian praktikum, di mana pertama itu package. Itu package merupakan suatu file atau biasanya kita kenal dengan folder di dalam suatu laptop agar mudah dibaca. Di sini saya akan menamai ujian bers, di mana nanti public class yang merupakan suatu file ini masuk ke dalam package ini agar mudah dibaca. Lalu import Java Auto Scanner merupakan program scanner yang dimana program yang bisa menyimpan data yang kita input. Nanti kita akan menginput beberapa data, NIM, dan nilai. Lalu selanjutnya adalah string. Static string, buka kurung, tutup kurung, kotak, NIM, new string 100, di mana string merupakan tipe data teks. Jadi nanti ada data seperti NIM saya yaitu 1125101057. Lalu 100 merupakan jumlah maksimal yang saya buat agar NIM-nya maksimal hanya adalah 99 atau 100. Lalu double nih, double kurung nilai new double dan 100. Yaitu sama, array ini dipakai untuk menyimpan nilai mahasiswa, di mana ini adalah perintah nilai nanti. Lalu kenapa memakai double? Karena nilai yang kita input nanti itu bisa memiliki angka desimal, yaitu bisa 80,5. Jadi ada koma-komanya lah. Lalu selanjutnya adalah static. Eh, tapi tunggu. Lalu selanjutnya adalah static int jumlah sama dengan nol. Variabel ini menunjukkan berapa data yang sudah tersimpan. Yang awalnya jumlahnya nol karena bermata data. Setelah kita tambah data nanti, maka jika kita tambah satu, maka akan menambah jumlah data pada variabel itu satu. Kenapa penting? Karena int nanti ini termasuk ke dalam I program datanya. Kalau jumlahnya 3, maka nanti terbaca adalah 0,122. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang static double, hitung rata-rata double, dalam kurung double, tutup kurung, buka kurung, kotak nilai, koma, int jumlah. Ini merupakan fungsi yang bertugas menghitung rata-rata seluruh nilai mahasiswa. Karena menggunakan return, maka hasilnya akan dikembalikan ke program utama. Baris pertama adalah double total, di mana ini digunakan untuk menampung jumlah seluruh nilai. Misalnya 90, 80, 70. Yang awalnya totalnya 0, nanti ada jumlah nilai yang kita sebut nanti dalam program ini. Selanjutnya adalah for inti sama dengan 0, titik koma i lebih dari, lebih apa, kurang itu. Saya lupa. Jumlah titik koma i plus plus tutup kurung. Ini merupakan program yang membaca semua data. Kalau yang kita input nanti ada 3,
Seperti data pertama yaitu 10, data kedua 20, ketiga 30, maka akan keluar jumlah itu tadi. Itu dalam program sistem yang saya buat. Lalu selanjutnya adalah total plus sama dengan nilai I, nilai I titik koma. Ini merupakan variabel yang menjumlahkan nilai nanti. Di mana nanti kan ada yang saya masukkan kan dalam nilai pertama itu 10, pertama terus kedua 20, ketiga itu 30, di mana nanti kita jumlah 10 tambah 20 maka 30, lalu 30 ditambah 30 maka hasilnya nanti 60. Lalu selanjutnya adalah return total jumlah, di mana yang kita tahu nanti dibagi total semua itu tadi kan kita ada total 60, nanti dibagi jumlahnya yaitu jumlah yang kita input ada 3, lalu 60 bagi 3 nanti ada keluar jumlah rata-ratanya sekitar 20, ya 60 bagi 3 adalah 30, jadi nanti keluar jumlah itu. Lalu selanjutnya adalah static double cari nilai max. Double di mana nanti adalah kita mencari nilai maksimal dari suatu data yang kita input tadi. Contohnya double nilai max nilai nol adalah contohnya adalah jika ada 70, input pertama 70, kedua 80, ketiga 90, maka nanti yang keluar itu adalah 70, di mana itu adalah inputan pertama yang kita input. Lalu selanjutnya adalah 80, lalu 90. Selanjutnya adalah for int i sama dengan i titik koma i kurang dari jumlah titik koma i plus plus, di mana ini merupakan pengulangan. Kenapa dimulai dari satu tidak seperti yang di atas yaitu dari nol? Karena indeks nol sudah dipakai yang di atas. Jadi kita kita isi satu. Lalu selanjutnya adalah if nilai dalam kurung i lebih dari max, di mana ini merupakan percabangan. Kalau ada nilai yang lebih besar, contohnya berarti indeks pertama yang saya masukkan adalah pertama adalah 70, kedua adalah 80, ketiga adalah 90, maka akan urut di mana jika kita cari antara 70 dan 80, maka yang keluar adalah 80. Jika antara 80 dan 90, maka nilai maksimalnya yang akan keluar adalah 90 itu tadi. Lalu selanjutnya adalah if nilai min, di mana ini merupakan kebalikan dari max tadi. Selanjutnya double static yang dicari mahasiswa by name. Ya, ini merupakan program yang saya buat agar kita bisa mencari mahasiswa atau NIM mahasiswa yang kita input nanti. Pada program for orienting I sama dengan 0,1 I kurang dari jumlah titik koma I plus plus merupakan program yang membaca NIM yang kita input. Di mana misalnya NIM saya ada 39, 37, dan 38, maka kita bisa mencari NIM yang kita input tadi. Di mana jika kita mencari NIM seperti 38, nanti akan keluar NIM 38 beserta mungkin nilainya yang kita input tadi. Lalu selanjutnya adalah if dalam kurung NIM kotak kurung I tutup kurung titik equals dalam kurung cari tutup kurung. Ini merupakan variabel yang seperti pengecekan lah, di mana kenapa saya pakai equals. Nah, itu nanti karena NIM itu bertipe string, di mana kita nanti di program itu kan banyak pilihan. Pilihan dari yang kita input tadi. Equals itu bisa mempermudah mencari link itu.
string itu. Lalu selanjutnya adalah return main satu, di mana ini merupakan variabel di mana jika nanti data yang kita cari tidak ditemukan, seperti yang kita masukkan kan tadi 38, 37, dan 39. Jika nanti kita cari ini 40, maka sistem ini akan membaca dan akan mengeluarkan hasil yaitu tidak ditemukan NIM yang kita cari itu tadi. Maksudnya adalah static tambah data scanner input terkurung merupakan ini merupakan tampilan awal tampilan awal yang akan keluar dari dalam program tersebut yang ah, menjelaskan input apa yang kita input tadi. Contohnya adalah sistem out titik print dengan name, di mana kita akan menginput name yang kita isi ke dalam program ini. Lalu ini melakukan isi nilai yang nilai jumlah itu tadi. Lalu jumlah plus, nah artinya jumlah satu. Nanti bisa ditambah jumlah sampai nanti maksimal 100 lah yang saya dapatkan ada 100. Jadi selanjutnya adalah static tampilan data ini merupakan apa ya? Ya nggak, program tambahan lah biar rapi sedikit, ada ininya, ada garis-garisnya biar enak dipandang. Nanti ada data nilai nanti sekitar di atas di apa ya? Ya nanti kita lihat nanti. Lalu selanjutnya adalah for int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah. Nah, ini merupakan program yang membaca semua data itu tadi. Misalnya nanti adalah yang kita input adalah NIM, contohnya adalah 01, terus nilainya adalah 90, terus NIM kedua adalah 02, NIM nilainya adalah 80. Nanti output yang keluar itu adalah ada nomor, NIM, dan nilai. Di mana nanti kayak tabel lah di atas sendiri itu. Nomor terus satu 2 3 itu 2, NIM 01 02, terus nilai itu ada 90 dan 80. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini statik tampilkan titik tertinggi terendah. Ini merupakan variabel atau program yang memanggil fungsi tertinggi, di mana max tadi yang setelah saya buat di sini, di mana nggak ada pilihan. Tadi nilainya 90 dan 80, maka yang keluar itu ada 90. Lalu yang bawah juga min. Min itu kayak ya tadi lah kebalikannya itu 80. Terus selanjutnya adalah if, ya ini. If nilai i sama dengan max. Ini merupakan apa ya? Ini lu kayak tampilan yang kita mau nanti kayak nilai tertinggi. Nah, ini program yang kayak menampilkan nilai yang kita isi yang kita minta tadi kayak nilai tertinggi itu kayak 90. Itu terdapat NIM 01, terus 80 terendah itu ada di NIM 02. Jadi seperti itu tadi kayak menampilkan tampilan, ya kita lihat nanti lah. Terus selanjutnya ada main. Ini merupakan program yang menampilkan output yang dari kayak scanan tadi. Jadi kayak kita masukkan program. Nah, program scanner itu menyimpan data yang kita input tadi. Nah, nanti itu akan ada pilihan antara tambah satu, maka itu akan menambah input.
menambah input data tadi ini, tambah data, akan menjalankan program ini. Lalu kedua, tampilan data. Nah, ini akan menjalankan program ini di mana nanti akan menampilkan data mahasiswa yang kita input tadi. Terus ketiga, nah di sini adalah program yang menghitung nilai rata-rata di mana rata sama dengan plus hitung rata-rata, di mana ini akan menjalankan program ini yang saya jelaskan tadi. Terus else jika tidak ada maka nanti akan mengeluarkan print data masih kosong. Jadi kayak belum baca lah yang kita input tadi. Mungkin nggak ada datanya. Lalu yang pilihan keempat ini merupakan menampilkan titik tertinggi dan terendah, di mana yang saya jelaskan tadi ini kan kayak jika kita meminta semua rata-rata, semua kayak antara tertinggi dan terendah, antara sampai 9, jika kita kayak dari 50, 60, 70, 80, 90 lah itu nanti itu kan tertingginya adalah 90, terendahnya adalah 50 yang kita contoh data yang kita input tadi. Terus ya sama tadi, jika tidak ada data nilai maka akan outputnya data masih kosong. Lalu selanjutnya adalah case kelima, di mana itu adalah pilihan kelima, yaitu cari mahasiswa berdasarkan NIM. Di sini yang kelima itu kayak meminta user, meminta kita memasukkan NIM, lalu memanggil cari mahasiswa by NIM tadi. Mana tadi? Nah ini, gimana kan data tadi kan kesimpan. Jadi setelah data tersimpan, nanti kan kita tinggal manggil aja data NIM apa yang akan kita cari dan nanti akan mengeluarkan n- nama mahasiswa itu beserta apa ya, beserta nilainya. Loh, nanti ini mahasiswa ditemukan, nanti akan keluarkan jika ditemukan maka keluar output ini mahasiswa NIM sama dengan plus NIM teman-teman kan. Indeks tadi kan termasuk kan sudah apa ya? Sudah masuk lah tadi datanya, tinggal programnya yang menjalankan dengan sesuai codingan yang kita buat ini. Terus selanjutnya adalah else. Maka jika tidak data mahasiswa itu NIM itu tidak ditemukan maka akan keluar output mahasiswa tidak ditemukan seperti ini case data masih kosong. Nah, di beritanya di sini kan yang kita cari kan mahasiswa NIM-nya. Maka akan keluar ini mahasiswa tidak ditemukan. Selanjutnya adalah case 6 di mana ya case 6 merupakan pilihan keluar di mana kita akan mengakhiri program yang kita cari dari 1 sampai 3 sampai berapa ya? Sampai 5. Nah, itu jika kita keluar maka akan mengeluarkan output terima kasih. Selanjutnya adalah default di mana jika user masukkan angka selain 1 sampai 6 maka program menu tidak tersedia, maka kayak angka 7. Nah nanti kan maka keluar inti output ini, jadi kita harus memilih 1 sampai 6 kan, tadi kan udah ada pilihannya, sesuaikan aja baik while 1 sampai 6 guys. Maka jika lebih dari 6 maka tidak ada menu yang dapat ditemukan. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencoba program ini. Nah bentar, saya angkat dulu. Nah, di sini kan ada pilihan. Kita tambah data dulu. Ketik 1. Bentar. Di sini saya akan mengisi sesuai yang Bapak minta, yaitu 10 NIM. Di sini saya akan mengurutkan saja.
Nah, setelah seperti program yang pertama yang saya buat kan string name, yaitu setelah name maka kan data scatter nanti kan menyimpan name dan nilai yang saya input. Baik, setelah kita baik saya sudah mengisi 10 name atau 10 data mahasiswa yang akan saya buat percobaan di mana. Setelah itu kita mencoba nomor dua, tampilkan semua data. Nah, yang seperti yang saya jelaskan tadi ada garis-garisnya ini, garis-garis terus ada kalimat data mahasiswa. Terus ini nomor 1 sampai 10, di mana indeks 1 sampai 10. Kedua adalah NIM yang saya kasih ini 1 sampai 10 lalu nilainya. Selanjutnya kita perlu coba menampilkan nilai rata-rata dari nilai di atas, yaitu nomor 3. Nah, nilai yang keluar itu ada 87 dari semua ini. Jadi dapat kalian coba hitung di kalkulator bila cocok apakah rata-rata itu betul apa tidak. Lalu selanjutnya adalah nomor 4 itu nilai tertinggi dan terendah. Gimana kita akan coba nilai 4. Bentar. Nah, ini nilai tertinggi yang saya input tadi itu kan ada 99. Nah, nilai terendahnya adalah 67. Jadi akan keluar nilai tertinggi 99 dari NIM 3. Dari NIM 3. Lalu 67 dari NIM 5. Baik. Selanjutnya adalah kita bisa mencari mahasiswa tersebut berdasarkan NIM-nya. Jika NIM 1, kita coba dulu. 5. Nah, kita coba dulu 08. Bentar. Baik, di sini kan kita temukan mahasiswa ditemukan. Di mana NIM 08 itu nilainya 80. Kita lihat. 08 adalah nilainya 80. Baik, kita coba apakah jika kita masukkan nilai NIM 11 ya. Nomor 5. Wait. Enter. Masukkan NIM, kita buat 11. Enter. Di sini ternyata outputnya adalah mahasiswa tidak ditemukan. Jadi jika kita mencari yang selain data yang kita input, berarti maka pri- sistem ini tidak bisa menemukan proyek itu. Nah, setelah itu bisa kita klik selesai. Nah, selesai. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya, yaitu menjelaskan sedikit program ya meskipun agak agak kurang profesional karena saya masih mahasiswa dan semoga nanti bisa lebih lancar public speakingnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.